Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Akad, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengembangan moral dan agama. Dan tak lupa pula teman-teman Rombel 2 yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan, sehingga kita bisa bertatap muka pada hari ini. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini saya, Nelly Ulfaningrum, selaku moderator dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan presentasi dengan topik pengembangan kemampuan moral dan agama anak usia dini. Sebelum memulai penjelasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Laras Dita Utami dengan NIM 16014263. Yang kedua ada Ariski Stefani dengan NIM 16014264. Yang ketiga ada Irhamni Nur Aisyah dengan NIM 16014265. Dan yang keempat ada Nelly Ulfaningrum dengan NIM 16014266. Baik, di sini kita telah memasuki pada penjelasan materi pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu perkembangan moral anak usia dini. Jadi, perkembangan moral adalah perubahan yang berkaitan dengan pikiran, emosional, dan sikap seseorang berdasarkan standar benar atau salahnya perilaku seseorang yang ditetapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi kapan sih anak akan mengalami perkembangan moral? Anak akan mengalami perkembangan moral jika dirinya mendapatkan pengalaman berkenaan dengan moralitas. Nah, perkembangan moral anak sangat berkaitan dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini didasarkan menurut pendapat Slamet Suyatno. Baik, selanjutnya adalah konsep-konsep pengembangan moral anak usia dini. Jadi, konsep-konsep pengembangan tersebut dapat kita mulai. Yang pertama kali itu melalui lingkungan keluarga. Nah, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi perkembangan anak. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan paling efektif untuk melatih berbagai kebiasaan yang baik pada anak. Ada 10 hal penting yang harus diperhatikan dan dijadikan prinsip dalam pengembangan karakter anak dalam keluarga. Adapun 10 hal tersebut, yang pertama adalah moralitas penghormatan. Hormat merupakan kunci utama untuk dapat hidup harmonis dengan masyarakat. Moralitas penghormatan dapat mencakup yang pertama, penghormatan kepada diri sendiri. Untuk mencegah agar diri sendiri tidak terlibat dalam perilaku yang merugikan diri sendiri. Yang kedua, penghormatan kepada sesama manusia, meskipun berbeda suku, agama, kemampuan, dan ekonomi. Selanjutnya, penghormatan kepada lingkungan fisik yang merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada perkembangan moralitas kehormatan berjalan secara bertahap. Nah, anak-anak tidak bisa langsung berkembang menjadi manusia yang bermoral, tetapi memerlukan waktu dan proses yang terus-menerus, dan memerlukan kesabaran orang tua
untuk melakukan pendidikan tersebut. Yang ketiga, kita harus mengajarkan prinsip untuk menghormati. Anak-anak akan belajar menghormati orang lain jika dirinya merasa bahwa pihak lain menghormatinya. Oleh karena itu, orang tua hendaknya menghormati anaknya. Penghormatan orang tua kepada anak dapat dilakukan misalnya dengan menghargai pendapat anak, menjelaskan kenapa suatu itu dapat terjadi. Terus selanjutnya, yang keempat, kita harus belajar mengajarkan dengan contoh. Mengajarkan dengan contoh merupakan pembentukan perilaku pada anak mudah dilakukan melalui contoh. Oleh karena itu, contoh nyata dari orang tua bagaimana seharusnya anak berperilaku harus diberikan. Selain itu, orang tua juga bisa membacakan buku-buku yang di dalamnya terdapat pesan-pesan moral. Orang tua hendaknya mengontrol acara-acara televisi yang sering ditonton anaknya. Jangan sampai acara yang disukai anak adalah acara yang berpengaruh buruk pada perkembangan moralnya. Yang kelima, kita harus mengajarkan dengan kata-kata. Selain mengajarkan dengan contoh, orang tua juga harus menjelaskan dengan kata-kata apa yang ia contohkan. Misalnya, anak dijelaskan mengapa berdusta dikatakan sebagai tindakan yang buruk, karena orang lain tidak akan percaya kepadanya. Yang keenam, mendorong anak untuk merefleksikan tindakannya. Ketika anak telah melakukan tindakan yang salah, misalnya merebut mainan adiknya sehingga adiknya menangis, anak disuruh untuk berpikir jika ada anak lain yang merebut mainannya, apa itu reaksinya. Yang ketujuh, mengajarkan anak untuk mengembangkan tanggung jawab. Anak-anak harus dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang altruistik, yaitu peduli pada sesama. Untuk itu, sejak dini anak harus dilatih melalui pemberian tanggung jawab. Kedelapan, mengajarkan keseimbangan antara kebebasan dan kontrol. Keseimbangan antara kebebasan dan kontrol diperlukan pengembangan moral anak. Anak diberi pilihan untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, namun aturan-aturan yang berlaku juga harus ditaati. Selanjutnya, lingkungan sekolah. Hal yang harus diperhatikan pendidik yaitu yang pertama, memperlakukan anak didik dengan kasih sayang, adil, dan hormat. Yang kedua, memberikan perhatian khusus secara individual agar pendidik dapat mengenal secara baik anak didiknya. Yang ketiga, menjadikan dirinya sebagai contoh atau panutan. Dan yang keempat, membetulkan perilaku yang salah pada anak didik. Cintailah anak karena cinta merupakan dasar dari pembentukan moral, menciptakan keluarga bahagia. Ada 3 strategi dalam pembentukan perilaku moral pada anak usia dini, yaitu yang pertama, strategi latihan dan pembiasaan. Latihan dan pembiasaan merupakan strategi yang efektif untuk membentuk perilaku tertentu pada anak-anak, termasuk perilaku moral. Dengan latihan dan pembiasaan terbentuklah perilaku yang bersifat relatif menetap. Yang kedua, strategi aktivitas bermain. Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan oleh setiap anak dapat digunakan dan dikelola untuk mengembangkan perilaku moral pada anak. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran. Usaha pengembangan moral anak usia dini dapat dilakukan dengan strategi pembelajaran moral. Pendidikan moral dapat disamakan dengan pembelajaran nilai-nilai dan pengembangan watak yang diharapkan dapat dimanifestasikan dalam diri dan perilaku seseorang seperti kejujuran, keberanian, persahabatan, dan penghargaan. Secara umum, ada berbagai teknik yang dapat diterapkan dalam mengembangkan moral anak usia dini. Menurut Tuantah, teknik-teknik yang dimaksud adalah 1. Membiarkan 2. Tidak menghiraukan 3. Memberikan contoh atau modeling 4. Mengalihkan arahan atau redirecting 5. Memuji 6. Mengajak dan 7. Menantang atau challenging.
Pengembangan nilai-nilai agama pada anak harus didasarkan pada karakteristik perkembangan anak. Jika memperhatikan pendapat Ernest Harms sebagaimana dikemukakan di atas, maka usaha pengembangan nilai-nilai agama menjadi efektif jika dilakukan melalui cerita-cerita yang ada di dalamnya terkandung ajaran-ajaran agama. Dengan demikian, daya fantasi anak berperan dalam menyerap nilai-nilai agama yang terdapat dalam cerita yang diterimanya. Pemahaman anak akan nilai-nilai agama menurut Ernest Harms berlangsung melalui 3 tahap, yaitu yang pertama tahap dongeng atau the fairy tale stage, berada di rentang usia 3-6 tahun. Anak-anak pada masa ini banyak memiliki fantasi, sehingga dalam menyerap materi agama banyak menggunakan daya fantasinya. Yang kedua ada tingkat kenyataan atau the realistic stage, berada di rentang usia 7-15 tahun. Anak sudah dapat menyerap materi berdasarkan agama yang benar-benar dijumpai atau di kehidupan sehari-harinya. Dan yang ketiga, tingkat individu atau the individual stage, berada di usia atas 15 tahun. Agama telah melekat pada diri mereka dan menghayati ajaran agama tersebut.